tiba-tiba ana ditelepon. Fauzan bisa datang ke hotel sekarang. Ini di Madinah posisinya. Siap. Bisa datang ke hotel sekarang. Mau ada apa ya Ustadz ya? Siap akad sekarang. Akad. Ini masih Serius, iya, masih di rumah Syekh ini kan. Udahlah dari rumah jam Syekh 11 malam. Jam 11 malam. Masya Allah. Nah dari rumah Syekh udahlah ana langsung ke hotel, kemudian Ustadz dan para jemaah semua yang menjadi saksi diajak untuk jalan ke sekitar Madinah, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Aku lihat ya, waktu itu. Yang dekat dengan Kubah Hijau bagian belakangnya. Iya. Bagian belakang. Nah kita akad di situ dengan disaksikan oleh jemaah. Ini unik nih buat teman-teman nih. Jadi kita harus tahu juga gimana sih mekanismenya kalau mau nikah online. Ya maksudnya nikah diwakilkan oleh ayahnya gitu ya. Maksudnya itu gimana? Jadi antum ada, bapaknya ada. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid dan dua narasumber yang luar biasa, Ustadz Fauzan sama istrinya Teh Nabila. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, Akang Teteh nanti kameranya di sebelah sini, jadi lihatnya ke situ terus ya. Kalau saya ke sebelah sana. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Nggak kerasa nih kita udah podcast keberapa nih ya, udah jalan terus. Dan hari ini spesial. Ini jauh-jauh saya datangkan dari Madinah. Enggak sih, rumahnya mah deket sini gitu ya, tetanggaan sama saya. Tapi beliau udah lama banget di Madinah, dari mulai S1, S2 gitu ya. Terus juga istrinya juga unik nih karena dari Turki kuliah di sana gitu ya. Nah kita mau ngobrol-ngobrol ini tentang keluarga inspiratif kalau menurut saya ya, yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau kuliah, yang mau lanjutin juga belajar ilmu di luar negeri, baik itu di Turki, di Madinah dan yang lain. Plus juga tantangan-tantangan ketika memang sekarang ada Covid dan yang lain. Nah kita mau bongkar habis itu. Kita langsung kenalan sama Kang Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bilangnya Syekh, Habib atau Kang aja Kang. Iya, siap. Kang Fauzan ya. Iya. Siap. Karena kalau saya nih saya kenal beliau tuh awal mulanya ketika haji ya. Iya, betul. Haji 2013, alhamdulillah saya dengan Makdis. Jadi ini tetehnya dari Makdis, ayah ibunya yang pendiri Makdis. Dan saya haji di sana. Nah ini belum nikah nih waktu itu tuh. Jadi cuma saya tahu bocorannya aja gitu kan. Nih ada nih Mutawif, namanya Mutawif gitu ya, Mutawif gitu. Tapi nih orang kok kemana, nggak ada orangnya gitu. Ternyata dia harus naik gunung, ada masalah pokoknya gitu ya. Ketemulah waktu itu, ternyata masih muda. Saya bilang Masya Allah ini ya, Syekh muda, kuliah di Madinah. Akhirnya saya ingin tanya-tanya lah, kalau saya terus ngomong nanti nggak asik juga. Kang Fauzan, kenalan dulu dong, siapa antum ini, lalu tinggal di mana, aktivitas apa, silahkan. Iya, perkenalan, nama saya Fauzan Hizbullah Hussein. Kebetulan asal dari Cimahi ya, Cuan Kopi. Iya. Terus untuk usia Pak, usia sensitif usia itu, tapi penting Pak. Usia kurang lebih 28 tahun lah. 28 tahun, siap. Berarti kalau tahun depan udah 29. 29, siap. Terus kalau untuk pendidikan ya, pendidikan SD saya di Ciberem 7 ya, di Ciberem. Terus SMP di SMP IT Baitul Ansor di Cimahi. Kemudian SMA di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. Di Husnul Khotimah ya, di Kuningan. ya. Kuningan. Setelah itu dari Husnul Khotimah sempat menganggur 1 tahun ya, sambil menunggu pendaftaran ke Madinah. Maksudnya sambil nunggu pengumuman kelulusan di Islamic University of Madinah. Nah selama menunggu itu ya pulang anting lah, pergi. Emang udah kepikiran dari dulu ingin di Madinah? Dari kapan sih cita-cita ingin kuliah di luar negeri itu? Cita-cita kuliah di luar negeri sejak ke Husnul.
Jadi kalau waktu SMP itu belum ada kepikiran pengen keluar negeri. Oke. Di Husnul banyak yang keluar negeri. Ya alhamdulillah banyak. Ya, rata-rata ke Madinah. Oh Mesir. Rata-rata ke Mesir. Rata-rata ke Mesir. Dan dulu waktu zaman ana ketika di Husnul, untuk informasi ke Madinah itu masih jarang. Masih jarang. Jadi untuk nyari informasi pun ya kita masih nanya-nanya, nyari ke internet itu sendiri, mandiri gitu. Ambil S1 apa di sana? Di Madinah. Ya. Di Madinah kemarin tahun lalu, udah 4 tahun yang lalu lah ya, maaf. Ya. Ngambil dakwah usuluddin. Dakwah usuluddin apa itu tuh? Lebih ngomongin apa sih? Kalau praktisnya lebih. Ya kalau di di negara lain seperti di Mesir atau di Syria kan, kalau dakwah usuluddin itu mereka lebih kepada ada hadis atau ada tafsir dan yang lainnya. Tapi kalau di Madinah dakwah usuluddin ini lebih kepada belajar akidah atau tauhid. Lebih fokus ke sana. Walaupun memang ada hadis dan tafsir tapi tidak fokus di sana. Karena untuk hadis ada fakultasnya sendiri dan tafsir itu ada fakultas Quran namanya. Ya, jadi kalau di Madinah berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Wallahu a'lam, mungkin ada di kampus Saudi yang lain ya seperti Ummul Qura ataupun Jamiatul Imam yang ada di Riyadh. Kalau S2 lanjut apa? Nah, S2 sekarang sedang menempuh di Tarikh Islami, sejarah Islam. Sejarah Islam dari akidah ke sejarah. Menarik. Ini next Budi Asari nih ya. Senang, tapi emang senang di sejarah juga, sejarah Islam. Dulu ketika awal masuk di sejarah itu karena memang nggak ada niatan buat daftar di sejarah, tapi qadarullah karena peluangnya di situ lama kelamaan jadi suka gitu. Oke. Ya, dulu pengennya mah masuknya tafsir S2. Masuknya tafsir. Pengen masuk tafsir, tapi cuman melihat peluang kayaknya susah, saingannya banyak. Ada saingan ya? Iya. Nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan karena ada tes tulis lagi, ada tes lisan lagi. Jadi lihat-lihat peluang yang memungkinkan ketika itu ya adalah daftar ke sejarah, karena Al-Qur'an kan sebagian besarnya adalah sejarah. Dan kebetulan di Madinah ini kita belajar sejarah Islam itu berdasarkan riwayat. Jadi bukan sejarah yang katanya atau yang pembawa. Jadi harus jelas matannya, terus juga ininya siapa gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Saya cuman bisa al-lughatu arabiyanya Siratal Mustaqim wa amin ya. Ini kalau Cah Cisus pakai bahasa Arab kayaknya asik banget, karena saya tahu kalau saya umroh tuh pasti suka ngontak beliau gitu. Kang, bantuin lah, saya bilang gitu ya. Kenapa? Nih untuk supaya dapat nego harga gitu ya. Atau ini kemana. Jadi bantuin. Masya Allah. Makasih banyak ya. Ini sekarang kita kena di sebelah kirinya juga atau sebelah kanannya ya. Ada istrinya Teh Nabila. Teh, ceritain dong dari mulai Teteh sama-sama di Husnul kalau nggak salah gitu, sampai akhirnya kenal sama beliau, sampai akhirnya dapat Turki. Itu juga jadi sesuatu yang kenapa kalau sama-sama suka harusnya di Madinah dua-duanya dong. Ini jangan satu di Turki satu di Madinah. Nah silakan Teh, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Muter dulu kali ya dari pertanyaan Kang Fulkon tadi. Sampai ke Turki. Jadi saya ambilnya dari belakang. Ambil dari belakang. Awalnya saya nggak ada niatan sama sekali ke Turki. Sama sekali nggak tahu Turki itu apa, negara di mana, kayak gimana pun nggak tahu sama sekali. Karena dari sejak SD itu inginnya kuliahnya di Al Azhar, ngikutin Abi. Itu karena terkena virus ayat-ayat cinta, buku ayat-ayat cinta gitu. Jadi pas baca buku ayat-ayat cinta terbayang sama kayak saya di Al Azhar, cuman saya nggak lolos. Saya juga ingin di Mesir ya. Terus ya jadi pas baca itu terbayang-bayang talaki di Masjid Al Azhar kayak gitu. Akhirnya dari sejak SD ingin kuliahnya di Mesir. Dari SD ya. Dari SD inginnya kuliah SD di mana Teh? Di Luqmanul Hakim. Oke. Sampai SMP sampai SMA itu masih ada keinginan untuk kuliah di luar negeri, itu masih ada. Cuman masuk SMA sudah mulai tahu ada kuliah yang lain, ada alternatif yang lain. Namanya Ummul Qura di Mekah. Cuman pas tahu kalau Saudi Arabia itu kan harus ada mahram. Itu mulai kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya. Jadi agak ketat ya kalau untuk akhwat ya. Harus ada mahram, beda dengan kalau Mesir nggak harus. Mesir, Sudan, Syria, Malaysia itu nggak wajib. Tapi kalau di Saudi itu wajib. Tapi ya tetap yang namanya bermimpi mah tetap ada gitu, ingin kuliah ke sana. Qadarullah lulus dari SMA itu di mana teman-teman pada daftar Mesir, ujian masuk Mesir, ujian masuk Al Azhar.
tanggal yang sama itu Umi sama Abi memberikan hadiah ke Nabila untuk umroh. Jadi dipilih mau umroh karena hadiah selesai hafalan itu atau tes Mesir. Sebentar ulangi lagi. Jadi waktu apa itu teh? Selesai SMA. Oke, selesai SMA sama-sama di Husnul. Tapi beda SMP di mana? Betul Ansor juga sama. Oh, Betul Ansor sama. SMA di sana. Sama, beda angkatan aja. Iya, beda. terus? Oh, beda angkatan. Beda angkatan. Kakak kelas. Kakak kelas. Iya. 1 tahun. Dua tahun. Oh, 2 tahun. Oke, siap. Jadi pas lulus SMA selesai juga hafalan gitu, sama ternyata hafalan Quran. Berpapasan sama tes ke Al Azhar di Jakarta. Nggak bisa antara milih dua itu yang mana gitu, dipilih harus yang mana. Akhirnya milih? Akhirnya galau dua-duanya juga karena mau dua-duanya. Tapi kan Mesir nggak bisa dong. Bisa ya, Mesir bisa ya. Cuman kalau Mesir dipilih berarti umrohnya nggak jadi, padahal udah ingin banget. Oh, ini waktunya gitu. Bertepatan banget. Iya. Terus ya galau pilih yang mana, akhirnya dikasih ya istikharah lah gitu, dikasih pertimbangan sama orang tua. Ya udah nanti ada gantinya mungkin, kalau umroh nanti insya Allah diganti oleh Allah yang lebih baik katanya. Akhirnya umroh. Dan ternyata 1 tahun kemudian kudeta Mesir kudeta. Wow. Gak jadi daftar. Oh iya, kudeta Mesir bener. Iya. Tahun berapa itu teh? 2013, 2013. Iya, kudeta Mesir. Iya, 2013 kudeta Mesir, akhirnya nggak ada pendaftaran kan. Di situ ya Allah. Tapi beruntung loh. Coba kalau teteh akhirnya lolos di sana, ngeri juga ke kudeta, jangan-jangan. Iya, deportasi sih. Deportasi kan teman-teman? Beberapa teman deportasi. Iya. Itulah berarti alhamdulillah ya oleh Allah diinikan ya. Itu yang nanti itu sambungannya sepertinya itu qadarullah takdir. Cerita novel sebelah mana ini? Emang udah diceritain ya? Belum. Tolong dong ini ceritanya dong. Jangan-jangan nanti saya angkat. Lanjut. Ya, terus akhirnya daftarlah karena keinginan ini kuliah luar negeri itu menerus nyari informasi Yordan ternyata susah karena di sana nggak ada beasiswa. Terus daftar ke Syria juga ada Stay Imam Syafi'i di Cipanas Puncak itu ternyata itu seleksinya ketat juga. Cuman 1 atau 2 orang yang keterima. Cuman tapi ikutan daurahnya aja. Akhirnya daftar ke Libya. Ya udahlah, yang penting ingin belajar di mana aja gitu. Akhirnya selalu SMA ini. Iya. Berarti sama dong, setahunan. Kalau saya 2 tahunan. Bahkan 2 tahun. Iya, bahkan 2 tahunan. Jadi telat 3 tahun kalau saya kuliah. Iya. Nyari dulu sampai yang tepat ya. Daftar kuliah di Libya, ternyata pas datang ke Libya ditolak sama pihak Libya. Katanya terlambat 5 menit. Astagfirullahaladzim. Terlambat 5 menit, pulang ke Bandung, ya sedih lah gitu, nangis. Terus ternyata dapat informasi daftar Turki dibuka, pendaftaran Turki dibuka. Iya. Itu awal mula daftar Turki dibuka ya? Itu lagi dalam gamang, lagi sedih, lagi udahlah pasrah aja di mana aja lah sekolah nggak tahu. Akhirnya daftar Turki lewat online, semuanya online, cuman ngisi esai berbahasa Inggris, input bahasa ijazah. Inggris ya? Ya, input ijazah, input sertifikat dan segala macam. Bahkan saat nulis ngisinya pun saya nggak inget kan. Hopeless lah pokoknya udahlah. yang penting ingin belajar. Iya, udah gitu ya. Lolos nggak lolos ya, cobain aja gitu ya. Cobain aja, ternyata qadarullah ya Allah menakdirkannya lolosnya Turki. Jurusan apa? Jurusan teologi, Islamic teologi ya. Ini akidah, ini teologi agak nyambung juga nih ya. Kalau di luar apa? Kalau di Jazirah Arab nama jurusannya apa? Usuluddin. Sama lah. Iya, kurang lebih sama. Cuma kalau di Saudi mungkin apalagi di Saudi lebih ke akidah gitu kalau Nabila. Kalau teologi itu perbandingan agama kan? Filsafat kan? Filsafat. Kalau di Turki lebih ke filsafat karena belajar apa aja berarti teh filsafat? Di sana itu apa Sokrates gitu-gitu kan? Iya, betul. Al-Kindi. Plato. Oh iya, kalau Al-Kindi ya. Kadang kalau dia belajar gitu kan ada beberapa mata kuliah yang pakai bahasa Arab. Misalkan belajar akidah tapi pakai bahasa Arab, terus dia nggak paham, terus ngirim gitu, teksnya ke saya baca, kok beda dengan yang saya pelajari gitu. manhajnya beda karena kan Turki sama Saudi kan beda gitu. Filosofinya aja udah beda. Iya ngerti. Kalau antum mah udah pasti yang Islami lah gitu ya. Kalau di sana kan umum lah gitu. Iya. Alhamdulillah akhirnya ditakdirkan oleh Allah di Turki. Ada ini enggak? Ini juga dua-duanya pertanyaannya sama. Ada waktu awal kan ke sana tuh ngeblank ya. Maksudnya ada culture shock gitu. Ada biasanya di Bandung, biasanya di Indonesia terus pindah. Kan biasanya orang-orang yang ingin kuliah luar negeri ketakutannya itu.
aduh makanan lah, ada nggak terus juga kangen sama keluarga, atau juga kan Anda sebenarnya dari zona nyaman ke zona tidak nyaman dua-duanya nih kan? Itu gimana? Atau emang iya karena aku seneng dari dulu cita-cita aku keluar negeri gitu. Ada nggak kalau Teteh? Iya. Kalau culture shock itu seperti kangen nggak ada ya. Maksudnya karena udah biasa mondok di luar, apalagi selama 3 tahun di Kuningan gitu kan, pulangnya juga jarang. Ya ketika ke Saudi pertama kali yang paling agak sulit dihadapi itu pola hidup di sana. Maksudnya gini, kayak waktu tidur, jam makan, terus porsi makan. Nah itu aja yang sulit gitu. Kenapa Anda ngomong porsi makan tuh? Jadi porsi makan di sana kalau kita bawa tray makan gitu ya, dikasihnya tuh banyak. Gitu. Kadang kita nggak habis, bingung mau ngabisinnya gimana gitu. Iya benar ya. Akhirnya terpaksa dihabisin. Akhirnya terbiasa sampai sekarang gitu. Iya. Dulu antum tuh kurus ya sama kakakku. Sama kita. Iya. Karena orang Arab tuh gitu. Makannya tuh saya masih pernah lihat tuh ya, waktu kita di depan kan ada Zamzam Tower tuh ada mall kan. Lihat makan satu ayam yang ada 4 potong tuh 1 orang loh. Wow, saya bilang itu perempuan lagi, kalau laki-laki sih wajarnya, ini perempuan. Oh iya emang kayak gitu ya. Kembali kalau Teteh ada culture shock nggak waktu itu? Culture shocknya macam-macam kalau saya. Jadi kalau dari segi musim kan karena 4 musim ya Turki ya, nggak bisa diinin. Segi geografisnya juga karena 4 musim, di sini 2 musim. Nyampai di sana saya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk adaptasi kulit. Karena musim dingin kan lumayan. Iya. Aku ngerasa pernah ke Eropa, aduh aku gatal terus. Iya kering ya kan ya. Iya. Itu sempat jadi. Tapi setelah setahun ya bisa adaptasi kulit. Alhamdulillah. Dari musim, kemudian dari segi makanan. Kalau dari bahasa? Bahasa Turki kan? Nah itu yang lumayan berat karena Turki nggak pernah disentuh sama sekali oleh saya sebelumnya. Oleh Nabila itu Nabila nggak pernah tahu bahasa Turki kayak gimana. Jadi tiba di sana harus belajar. Harus. Dan belajar Turkinya itu mungkin kalau sebagian sekarang udah ada kursus-kursus bahasa Turki online ya. Kalau waktu zaman Nabila belum ada. Jadi gimana dong belajarnya? Jadi belajar di kelas itu ya guru full Turkish. Jadi mengartikan pakai bahasa Turki. Iya. Kita mudeng loh, nggak mudeng dong berarti. Justru itu kan tantangannya. Jadi kita itu lebih kayak bahasanya. Jadi ketika gurunya menjelaskan tentang jalan, nggak bilang ke bahasa Inggris kan ya, kebanyakan misalnya ini masa, bahasa Turkinya masa nih meja. Nggak dibilang masa. Nah, masa nih demek artinya. Apa artinya masa? What the meaning of masa? Masada yemek yiyoruz. Masada yemek gitu. Jadi di meja itu kita menaruh makanan, menaruh barang, dijelaskan secara kita melakukan apa dengan barang itu. Terus misalnya kita mau tidur. Tidur itu kan ini tuh pelajaran atau belajar bahasa Turki nih? Nah, sebelum masuk kuliah, semua orang harus masuk persiapan bahasa. Berapa lama? Turki 1 tahun. Wow. Hampir seluruh kayaknya kalau kuliah di luar negeri ada wajib bahasa. Iya. Kecuali Madinah, Kang. Madinah itu kalau ketahuan misalnya orang Indonesia nih, itu rata-rata langsung dimasuk kuliah. Serius? Iya. Hebat berarti orang Indonesia. Bahkan Ana waktu itu nih, waktu awal masuk ke Madinah, pengennya masuk bahasa dulu. Oh, emang ada kelas bahasa? Ada kelas bahasa. Tapi karena mungkin kelihatannya orang Indonesia lah, ketika mungkin interview bisa dikit-dikit bahasa Arab, akhirnya dipaksa masuk kuliah. Kalau kamu nggak mau masuk kuliah, saya kasih tiket pulang, katanya. Disuruh pulang lagi kalau nggak mau masuk kuliah. Padahal kita pengen masuk bahasa dulu nih supaya pembiasaan gitu kan. Siap. Pembiasaan selama di Saudi gimana. Tahunya diancam seperti itu, ya udah kita takut, ya udah milih dakwah Usuluddin aja. Ini nih, aku kerucutin lagi karena kalau ngobrol tuh sampai 2 jam 3 jam aja kita nggak ada ini ya. Kang, kadang kan orang tuh kalau mau dapat beasiswa ngeper duluan. Ngeper tuh apa ya? Pesimis. TOEFL lah. Bahasa Arab gue masih kalau di ini emang bahasa Arab gue masih belepotan gitu ya. Hafalan Quran. Juz 30 aja masih ini. Akhirnya banyak yang udahlah itu urusan orang lain, aku mah nggak bisa bermimpi besar. Ada nggak tips buat teman-teman yang ingin punya impian juga kuliah seperti Kang Fauzan sama Teh Nabil? Ya kalau dari pengalaman saya Kang ya, yang melihat kawan-kawan yang keterima di sana juga. Jadi kan bukan hanya dari Indonesia nih, dari negara-negara lain.
Jadi kalau misalkan pengen daftar ya terutama ke Madinah atau kampus-kampus yang ada di Saudi, mulai aja dulu. Daftar gitu. Mulai daftar aja. Karena untuk masalah kepintaran, masalah dia sanggup atau enggak atau hafalan segala macam itu belakangan. Karena gini, banyak yang keterima di kampus Saudi Arabia khususnya Islamic University atau Ummul Qura atau King Abdul Aziz University itu bukan orang-orang pintar, bukan orang cerdas gitu. Mereka yang mungkin baru masuk Islam juga banyak, yang tatonya masih di mana-mana. Iya. Terus juga ada kawan-kawan yang justru malah dia bukan latar belakangnya pesantren gitu kan. Di kampus umum, bahkan yang tadinya kuliah kedokteran, yang kuliah hukum, kemudian pindah jalur ya, pengen belajar agama, ikut daftar aja dulu. Untuk masalah tes, interview segala macam. Itu tuh maksudnya tes beasiswa atau nggak harus beasiswa yang tadi akan ngobrolin itu? Kalau di Saudi itu semuanya beasiswa. Jadi rata-rata semuanya beasiswa. Saudi ya, bukan cuma Madinah ya? Bukan cuma Madinah. Saudi secara keseluruhan. Semuanya beasiswa. Jadi kita ada 2 jenis cara pendaftaran untuk kuliah ke Saudi. Yang pertama dengan mengirim berkas saja, ya. Nah, yang kedua itu dengan datang ke sana untuk ikut tes. Oke, yang lebih cepat dapat yang mana? Nah, kita nggak bisa menentukan. Jadi tergantung mood dan orang sana. Kalau gitu. di sini kita kemana? Nah, kalau di Indonesia biasanya dari Islamic University of Madinah suka ada para masyayikh yang berkunjung ke Indonesia, utusan dari kampus untuk melaksanakan daurah. Nah, setelah daurah nanti suka ada tes. Di mana biasanya kalau di Jakarta itu di Darun Najah, Cipining. Nah, terus kalau di daerah Jawa sana ada di Gontor. Ya, 2 tempat itu yang sering para masyayikh kunjungi untuk melakukan tes di sana gitu. Harus tahu tanggalnya juga. Ya, tanggalnya juga. Terus nanti apa yang harus kapan. disiapin oleh teman-teman? Kalau persiapan sih rata-rata untuk interview saja. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Nah, kalau misalkan harus tes bahasa Arab dong, harus belajar bahasa Arab dong. Ya nggak terlalu lancar nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jangan separah saya lah, masa Siratal Mustaqim aja. Yang penting bisa ketika ditanya misalkan Mas Muk, terus berapa umur? Gampang Mas Muk mah. Iya, nama Abdi. Oke, siap. Terus berapa umurmu? Terus pengen kuliah apa? Oh iya. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan inilah ya. Kalau misalkan kita bayangkan pertanyaan sulitnya nanti nggak ada yang mau daftar gitu kan. Benar, makanya banyak di antara kawan-kawan yang justru hanya mengirim berkas saja itu yang keterima banyak. Ada nggak yang sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali berhasil? Bahkan lebih dari itu ada. Bahkan lebih dari itu ada. Antum mas sekali langsung? Alhamdulillah sekali langsung. Tapi ada juga teman antum yang ada kawan-kawan anak udah sampai 3 kali, sampai ganti nama 3 kali. Hah? Misalkan ya, nama dia Ahmad nih. Nama Ahmad tahun 2010 dia nggak keterima. Oh, harus ganti nama. Ditambah lagi namanya Ahmad Ahmad Fulan. Belum keterima juga nih 2011. 2012 ganti nama lagi dengan 3 nama, Ahmad Fulan bin Fulan. Lolos. Alhamdulillah lolos. Oh gitu. Teh, kalau Teteh gimana Teh? Selain tadi kayaknya disimpulin beasiswa, berani. Iya. Untuk dapat kuliah di harus berani. Harus berani. Kedua, ya jangan putus asa. Ketiga, apa harus TOEFL dulu gede, ini dulu gede gitu? Sama, nggak beda jauh kayaknya. Nggak beda jauh. Di Turki pun mungkin kesannya harus bahasa Inggris, harus TOEFL sekian karena kan negaranya mirip-mirip Barat ya, Eropa gitu. Jadi butuh TOEFL atau IELTS. Tapi sebenarnya banyak yang keterima beasiswa pun nggak bisa bahasa Inggris kan. Ada waktu yang bareng dengan saya kan ketika ada interview, setahun ya untuk belajar kan di sana kan, Turki apa. Waktu interview itu berbarengan dengan teman, dia di Indonesianya sempat memenangkan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Keren dong. Tapi nggak lolos. Di Indonesianya dia sudah sempat kuliah di UI, pas daftar YTB atau ini Turki Buslari nggak lolos. Nggak masuk. Jadi memang mungkin ada faktor X yang kita nggak tahu gitu. Artinya coba aja. Iya. Menarik, tapi saya nggak mau terus-terusan di situ. Nah, tadi itu untuk teman-teman yang mau nikah ya, mau kuliah, sekarang mau nikah. Karena ada yang unik dari pasangan ini. Kalau nggak salah, tolong saya dikonfirm, takut saya salah. Nikahnya nggak ketemu. Dinikahkan oleh ayahnya Teteh di Madinah. Via kalau nggak ada Zoom ya dulu tuh namanya, kalau nggak salah apa sih, pakai Skype kan? Itu pakai fenomenal banget gitu. Ini kalau masuk ke ke kabar-kabari gitu kan, ini unik banget gitu ya. Nah,
Itu emang direncanakan atau juga terus gimana sih ceritanya sampai kalian tuh bisa menikah tapi masih kuliah juga? Silakan, Kang. Ini loh Kang Fauzan. Gimana ya, proses akadnya apa gimana? Sebelum itu deh. Sebelum itu, dari ya? mulai ketemu sampai akhirnya yakin sampai akhirnya nikah sampai situ. Iya. Ya kalau tahu Nabila atau istri itu dari sejak SMP tahu gitu. Kok SMP sih? Karena kita satu sekolah iya, kan SMP. di Baitul Ansor. Bener, Baitul dulu Ansor. Iya. Saya kelas 3, kelas 1 beliau. Kelas 2 kan? Iya, jadi di Baitul Ansornya cuma beda 1 tahun. Di Baitul Ansor cuma beda 1 tahun, tapi di Husnul beda 2 tahun. Karena dia masuk kelas bahasa dulu. Gitu. Kok antum nggak kelas bahasa sih? Ana langsung. Alhamdulillah. Hebat. Nanti kita tes bahasa Arabnya ya. Ya terus lanjut. Nah, emang udah tahu gitu kan. Dan kebetulan juga kakaknya Nabila itu kan seangkatan sama Ana ketika di BA. Oke. Jadi yang laki-laki, yang Ikhwan. Yang Ahwat. Ada Ahwat. Oh, seangkatan. Seangkatan gitu. Terus dari BA ya Ana memang nggak ada kontak, nggak ada apa gitu kan. Cuman ya sering kan kalau SMP dulu kan BA itu kan kecil ya. Dalam artiannya kita bisa tahu ya mana Ustadz Saiful tuh yang mana dan anaknya yang mana kita tahu. Betul. Gitu. Jadi setelah keluar dari BA ya udah Ana ke Husnul. Ternyata dia juga ke Husnul. 2 tahun kemudian. Iya, kita nggak janjian. Iya. Kita nggak janjian. Betul. Dan antum kelas 3, dia anak kelas 3 pas anak keluar ya dia kelas 1. Enggak dong. Anda kelas 3, dia kelas 1. Oh iya, pas mau keluar nih mau masuk kelas 2. Betul kan? Betul. Pas anak kelas 3 ya udah sibuk ngurusin UN segala macam ya belum kepikiran segala macam. Ya udah dari situ Ana nyiapin pengen kuliah keluar. Nah, ceritanya gimana caranya Ana bisa ikut tes yang ada di Madinah. Nah, setelah itu Ana berpikir ini harus umroh. Nah, karena mau tes itu di sana. Disitulah Ana bertemu dengan orang tuanya beliau dan mulai PDKT. Karena umrohnya karena pengen umroh. Enggak, umrohnya di Makdis. Iya, umrohnya di Makdis. Oke. Ya kebetulan kan ya Nabila punya travel ya, travel umroh dan haji pakai itu. Dan kemudian ngobrol ya kurang lebih waktu itu bulan Agustus, bulan Ramadan ya. Ana berangkat dan jamaah cuma Ana sendiri. Jamaahnya cuma Ana sendiri. Kenapa? Karena Ramadan waktu itu nggak tahu ya, Makdis belum ada jemaah. Sama siapa? Ana dititipin di sana sama orang-orang. Dititipin, tolong dijemput, tolong diurusin. Tapi nggak ada ustadznya kan? Nggak ada. Jadi Ana ke sana. Terus PDKT-nya di mana? Ya sejak dalam perjalanan itu banyak SMS sama uminya. Terus setelah pulang juga banyak PDKT, sering main ke rumah. Nah, salah satu tips teman-teman. Anda harus umroh sendiri, cari travel yang punya anak yang belum nikah. Nggak bercanda. Lanjut. Nah, setelah pulang umroh, habis tes. Belum masuk ke Madinah kan? Belum masuk. Nah, setelah pulang, kebetulan abinya beliau sering mengadakan daurah, sering undang para masyayikh dari Saudi. Pulang dari umroh. Iya, pulang dari umroh. Nah, akhirnya Ana juga ikutlah daurah yang diadakan oleh untuk beasiswa juga sama? Enggak, beda lagi. Ini daurah biasa, pengajian biasa. Dan kebetulan juga yang hadir masyayikh dari Saudi. Siap. Ana ikut aja. Ana ikut banyak bertanya lah, caper-caper gitu lah. Caper-caper sama orang tuanya beliau. Ini masih kuliah? Udah di Turki belum? Waktu itu masih masih SMA Masih SMA. Oh iya benar. Dan Ana nekat ngomong ke orang tua Nabila itu ketika dia masih di Husnul. Ana datang berdua sama teman, Ana ngajak temen naik motor. Ana nggak bilang ke temen kalau Ana pengen ketemu sama orang tuanya dia. Siap. Ana nekat aja. Ini pulang dari umroh nih ceritanya. Iya, pulang dari umroh. Oke. Karena udah sering ikut pengajian. Pakai motor. Bareng teman. Nggak dengan orang tua? Nggak dengan orang tua. Ini Anda. Dan Ana nggak ngasih tahu ke temen kalau Ana pengen ngobrol sama orang tuanya. Pokoknya ayo. Anterin. Terus ke Riung Bandung dan terima sama dia. Berani nih dengerin cowok tuh harus kayak gini. Terus ini kuliah aja belum, baru lulus SMA. Nah, apa yang dilakukan? Coba. Ya singkat cerita nyampelah di rumahnya Nabila waktu itu, dan yang menerima langsung adalah abinya Nabila. Dan di situ Ana bingung mau ngomong apa. Iya. Usia berapa sih waktu itu?
Waktu itu usia 19 ya, usia 19 aja belum. Usia 19. Ya nekat-nekat ngobrol pembukaan nanya pura-puranya mah mau nganter buku buat Nabila. Ada teknik nih. Terus nganter buku maksudnya kitab-kitab yang dibutuhkan nanti dia buat belajar di Husnul ya, bekas-bekas buku bekas anak. Oh gitu. Silakan, modusnya. Iya. Kasihin kan adik tingkat. Enggak bercanda. Terus nah dari situ banyak ngobrol juga dengan abinya Nabila. Ya memang anak tidak secara langsung gitu. Tidak secara langsung. Cuman mungkin tertangkap ya. Mungkin tertangkap maksudnya. Iya. Kok aneh ada gitu. cowok Iwan dateng ngasihin buku, kok perhatian banget sih gitu ya. Terus. Nah di sanalah dalam peristiwa ngobrol itu ya ada satu masa Ana bingung gitu mau nanya apa ke Nabila. Karena kan mungkin Akang tahu sendiri ya Ustadz, nggak bisa diajak bercanda kan? Seriously? Karena mau bercanda gimana? Seriously? Bener. Karena harismanya luar biasa, iya kan? Kayaknya antum harus nunduk terus ya kan? Ada jadi pengen cepet-cepet pulang gitu. Karena udah kalau selesai apa lagi yang harus dibahas ya? Bener. Akhirnya di detik itu? Ya. Ana cepet-cepet aja pengen pamitan gitu kan setelah menyampaikan apa maksud Ana ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya tadi ngomong sampai berani ngomong bahwa saya ingin melamar anak. Enggak bilang melamar gitu. Sih. Maksudnya saya ingin taruh lah sama ada perkataan ada perkataan seperti itu. Dijawab apa? Ya sekarang mah kuliah dulu. Terus Ana bilang ya insyaallah mudah-mudahan mohon doanya Ustadz kalau saya pengen ke Madinah gitu aja. Dan ketika juga ada peristiwa yang ini ya Umi habis kecelakaan kebetulan. Ya Uminya Nabila habis kecelakaan motor. Jadi memang Ana juga nggak berani lama-lama ngobrol dengan beliau. Nggak kondusif lah ya. Nggak kondusif gitu. Jadi dari situlah Ana langsung pulang sama teman. Saya ingin nanya Teteh, tapi sebelum itu kita tunggu pariwara berikut ini, kita lanjut ke sesi kedua. Oke, teman-teman semua, kita kembali ke pembahasan kita bersama dengan pasangan yang luar biasa nih, Kang Fauzan sama Teh Nabila. Kita mau nanya nih ke Teh Nabila. Kalau tadi tuh versi dia, kalau ini versi Teh Nabila. Anda ini emang dari dulu udah punya perasaan sama beliau, atau gimana? Ini kan unspoken ini. aku tuh dulu cerita gini ya. Aku kan haji nih. Waktu haji tuh udah ada desas-desus ini calon. Oh, saya nggak tahu. Iya kan kalau gitu atau nggak rahasia justru gitu. Oh ini calonnya gini. Saya nggak tahu, nggak kenal juga Teh Nabila gitu ya. Sampai akhirnya saya dengan istri ke Turki, akhirnya ketemu sama Teh Nabila. Teh gimana Teh? Itu tuh. Tolong Anda pertanggungjawabkan ini. Kalau kata guru itu waktu di Husnul, jadi pernikahan Nabila dengan Fauzan ini adalah salah satu doa yang dikabulkan katanya gitu. Oke. Nah, iya Bu Mia namanya waktu itu. Karena memang jadi ceritanya kan waktu SMP itu kan ada masa orientasi. Nah, masa orientasinya itu dibuka oleh tilawah tasmi bacaan surat At-Tahrim sama Fauzan. Oke. Di situ saya sebagai peserta mahasiswa. Oh, OSIS nih ceritanya. Santri baru. Atau gimana? Enggak ada OSIS ya, cuman dipilih sama Ustadz kayaknya untuk tasmi. Di situ saya dengerin. Nah, di situ juga guru dari Baitul Ansor itu bilang, "Ini baru 1 tahun di Baitul Ansor udah memiliki hafalan 16 juz." Sebentar. Waktu itu tuh waktu di Baitul Ansor atau di Baitul Ansor? Oh, Baitul Ansor. Sorry, kirain saya masih di Husnul Khotimah. Bukan. Ini udah Baitul Ansor ceritanya. Iya, sejak SMP. SMP. Nah, di masa SMP itu dia udah punya 16 juz gitu. Dia udah punya 16 dalam waktu 1 tahun. Oke. Benar emang? SMP. Ya, kurang lebih. Kelas 1 apa kelas 1 5? Kelas 2 ya. Wah, ini harus dibahas nanti, tapi ini dulu lanjut. Itulah di situ kan kagum gitu, Kang. Wah, hebat banget bisa sampai cuman dalam waktu jangka pendek itu bisa. Dari situ mulai ada kagum lah, hebat. Ingin kayak dia gitu, ingin bisa punya hafalan cepat. Nah, akhirnya setiap hari lah dengan semangat ngafalin. Apalagi waktu masih ditambah SMP ya, itu. apalagi SD belum. SMP punya, tapi nggak sekuat tenaga waktu SMP ngafalinnya gitu. Karena ya itu ngikutin ini, meneladani lah gitu. Jadi istilahnya mas. Jangan-jangan ini Fahrinya di Ayat Cinta. Ya, terus. Jadi kayak secret admirer aja gitu loh kan. Tapi ya gitu. karena ingin kalau dia aja bisa gitu. Iya, jadinya impuls positif ya. Iya. Jadi bahkan saya tuh kan kalau jam 3 bangun dan ternyata Al-Fauzan udah kedengeran suaranya di masjid, aku harus lebih dari dia gitu bagi saya. Waktu itu tuh jadi emang harus bangun. di Baitul Ansor tuh
ini pesantren. Ya SMPIT boarding Oh, school. boarding. Boarding. Iya. Sampai sekarang juga boarding ya? Sampai sekarang masih boarding. Dari situlah mulai kagum lah, belum ada ya harapan atau apa enggak, belum ada, cuman kagum aja, ingin kayak dia, ingin ini gitu. Lanjut ke SMA. Emang nggak ada orang yang 17 juz? Belum. Oh, emang belum ada. Belum, waktu itu di BA belum ada ya. Kebetulan paling banyak ya 16. Waktu itu kebetulan yang paling banyak Fauzan. Emang ada target di sana harus berapa juz? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itulah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada. Ini Itulah. uniknya orang ini ya. Iya, itulah yang membuat jadinya ada perasaan gitu. Mulai dari SMA tapi ya nggak ada kontak sama sekali. Iya, betul. Karena beliau udah duluan, masih ini. Dan memang bagi saya pas ngafalin Quran itu adalah salah satu pemantasan diri gitu loh, Kang. Ush. Karena memang udah punya perasaan kan, kagum. Jadinya ya Keren. Bagus, tapi kan positif jadinya. Iya, memataskan diri itu ya. Terus karena memang mau kuliah ke luar negeri, tahunya di Husnul Khotimah itu banyak anak-anak yang kuliah ke luar negeri. Oke. Kesanalah daftar dan ternyata Fauzan juga di sana. Emang gitu. jodoh ya, luar biasa. Terus ya udah selang cuman 2 tahun ya, kelas 3, Nabila kelas 1 nggak ketemu lah gitu. Nggak ketemu ya? Nggak ini ya? Organisasi pun interaksi ya. apa nggak? Organisasi juga kan beda kan. Anda waktu itu masih ada perasaan nggak sih waktu SMP? Udah nggak tahu kemana. Nggak, tapi waktu SMP ada. Waktu SMP Jujur. nggak kenal. Kan anak kenal sama kakaknya. Oh, nggak ngomong gitu. Kamu punya adik? Kan dipisah kan? Kan dipisah. Oh iya. Kenapa kenal sama kakaknya, kan perempuan? Dulu zaman anak tuh masih kelas bisa. 1, kelas 2 itu masih disatuin kelasnya. Ngerti. Nah, setelah kelas 3 dipisah. Sekarang kesana. Paham. Terus ya di SMA nggak ada kontakan karena memang gede kan sekolahnya, jadi nggak ada, susah lah gitu untuk ini. Betul. Terus ya itu dia, karena ya Allah yang memperjalankan mungkin. Keren ya. Berapa tahun penantian dong berarti ya? Dia mah tidak menantikan, saya yang Iya, Teteh, berapa tahun penantian dong berarti? Dari 6 kali ya, 6 tahun. Enggak lah, lebih lah. Ya 7 lah kan. 7 tahun ya. SMP kan 3. Nikah tuh sebenarnya usia berapa jadinya sih? 2014 itu 22 ya. Ya, 22. Semester berapa kuliah? Semester 6 gitu kalau. Oh, udah semester 6 ya? Semester 6 apa semester 5 lah kurang lebih. Waktu Anda datang untuk mau ta'aruf, ya kan? Itu masih belum masuk ke Madinah. Belum masuk ke 3 tahun kemudian. Baru akhirnya ada ini dulu, tapi atau khidbah dulu? Khidbah itu Ana minta tolong ke Umi Ana dan minta tolong ke orang tua lah buat datang. Sebentar, aku jadi break lagi ke sini. Waktu tahu ada cowok datang, berani-beraninya belum juga kuliah gitu, itu dikasih tahu nggak oleh Abi? Enggak sih, Abi kan yang ini, Nabila fokus ngerawat Umi, Kang. Karena Umi kan habis tabrakan. Jadi nggak tahu kalau Fauzan datang, oh ada yang datang gitu aja. Oh, nggak tahu, nggak di ini bawa ini. Ih, dan novel banget dan ini. Abi nggak nyampein kalau maksudnya Fauzan tuh nggak nyampein. Kecuali ketika udahlah, fokus dulu kuliah lah gitu ya. Iya, kecuali ketika Umi sama Abi yang datang. Abinya belum menganggap ini mah masih kecil lah. Dianggap cinta monyet atau gimana gitu kan. Iya, benar. Emang. Akhirnya semester berapa Teteh? Semester 6. Kalau Teteh semester berapa sih waktu itu? Belum kuliah sama sekali. Jadi masih persiapan bahasa Turki kan. Tapi udah di Turki. Oh, tapi udah di Turki. Tapi udah di Turki ya. Waktu nikah. Iya. Betul. Nah, kenapa itu bisa langsung ke nikah? Ana juga nggak tahu, itu ngedadak Kang. Siapa yang minta? Abinya beliau. Bahkan orang di Indonesia tuh taunya kita udah akad aja. Dari FB kan? Dari FB. Orang tuanya Nabila, ibunya khususnya dan saudara-saudaranya taunya tuh setelah kita akad. Oke, paham. Ngedadak. Enggak khidbah dulu enggak? Ya khidbahnya orang tua Ana datang memang sebelumnya. Oh emang. Coba dong ceritakan lebih detail dari khidbah aja. Kan kalau taruh kita udah tahu khidbahnya. Nah kalau khidbahnya waktu itu Ana minta tolong ke orang tua Ana ya buat datang. Kenapa? Orang nggak balik ke Indonesia? Nggak boleh? Waktu itu belum liburan. Jadi Ana minta tolong ke orang tua Ana. Memang sederhana ya khidbahnya, tanpa bawa keluarga se-RT enggak. Jadi cuman orang tua Ana saja, ayah dan ibu ayah dan ibu buat datang ke orang tuanya Nabila untuk menyampaikan maksud bahwasannya Ana ya berkeinginan untuk berapa bulan sebelum nikah? September itu. September ya. Nikah?
Nikah bulan Maret. Nikah bulan Februari, Maret ya, Maret. Di 6 bulan kemudian ya, 6 bulan sebelumnya. Diterima oleh orang tua beliau. Ya alhamdulillahnya diterima dengan segala kekurangannya. Alhamdulillah dengan segala kekurangannya. Balik lagi ditentukan waktu itu enggak ditentukan sama sekali. Kapan waktunya enggak ditentukan. Bahkan Ana pun kaget kan waktu itu Ana lagi ada kajian sama Syekh Ali Jabir di Madinah. Pulang jam 11 malam. Tiba-tiba Ana ditelepon. Fauzan bisa datang ke hotel sekarang. Ini di Madinah posisinya. Siap. Bisa datang ke hotel sekarang. Mau ada apa ya Ustadz ya? Siap, akad sekarang. Akad. Ini masih serius, ya, masih di rumah Syekh ini kan. Udahlah dari rumah jam Syekh 11 malam. Jam 11 malam. Masya Allah. Nah, dari rumah Syekh udahlah Ana langsung ke hotel, kemudian Ustadz dan para jemaah semua yang menjadi saksi diajak untuk jalan ke sekitar Madinah, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Aku lihat ya, waktu itu. Yang dekat dengan Kubah Hijau bagian belakangnya. Iya. Bagian belakang. Nah, kita akad di situ dengan disaksikan oleh jemaah. Mana itunya kau enggak? Itu udah disiapin emang kayak emas apa? Nah, kata Ustadz mah udah dititipin ternyata sama orang tua Ana mas kawinnya. Ini unik nih buat teman-teman nih. Jadi kita harus tahu juga gimana sih mekanismenya kalau mau nikah online. Ya maksudnya nikah diwakilkan oleh ayahnya gitu ya. Maksudnya itu gimana? Jadi antum ada, bapaknya ada. Asalkan wali perempuannya ada. Yang penting wali perempuannya ada, menikahkan laki-lakinya. Tetenya ada di Turki. Ini Madinah. Kalau laki-laki nggak bisa diwakilkan ya. Laki-laki bisa. Nggak, maksudnya ketika nikah. Kan harus laki-laki dengan wali. Saya misalnya wanita nih, saya laki-laki nih. Saya mau nikah sama seorang wanita, tapi jauh. Saya bilang, Fauzan, tolong wakilkan saya untuk nikahkan dia ke saya. Yang saya pelajari nggak boleh. Oh, iya. Karena laki-laki itu apa hukumnya ya? Wajib hudur istilahnya. Harus hadir ininya. Oke. Akhirnya itu berapa menit atau berapa jam? Sampai jam 12 malam jangan-jangan. Sampai setengah satu. Live. Waktu itu live. Iya live. Siapa? Iya, kalau di sini 4 jam ya, berarti jam 9-an malam kurang lebih ya. Enggak, mundur Kang, subuh. Oh, sorry subuh. Ya. Masya Allah. Hari apa itu? Hari apa ya? Enggak ingat harinya, tanggalnya ingat. Tanggal berapa? Kalau di Madinah tanggal 28, kalau nggak salah kalau di Turki tanggal 29. Teteh tahu? Tahu. Nah, uniknya memang Abi itu nggak ngomong ke Fauzan. Kalau ke Nabila itu udah dibilang nanti umroh ini akan akad. Tapi tanggal berapa Abi, hari apa? Ya kita lihat nanti gitu katanya. Karena kan usia nggak ada yang tahu. Itu kata Abi tuh. Nanti dikabarin lagi. Cuman pas sore. Tapi udah disiapkan. Udah. Artinya teteh via Skype siap-siap di sana. Makanya Fauzan nggak tahu kalau udah disediain mahar dan segala macam, nggak tahu karena Nabila yang udah tahu. Tapi emang udah disiapin yang kayak gitu-gitu udah emang disiapin. Udah mahar yang udah. Waktu hitbah bukan? Enggak. Enggak. Berarti orang tuanya beliau udah dikasih tahu dong. Belum tahu waktu akadnya kapan. Bukan. Itu tadi mahar dan yang lain. Maharnya udah ngasih lah. Udah ditipin ya. Jadi kalau ini udah langsung jadi mahar gitu, udah aman ya. Menarik. Apa mahar Ar-Rahman atau mahar Al-Jumu'ah atau ya kan kalau ada teman saya Kang Dodi itu mahar Ar-Rahman so sweetnya gitu. Waktu itu apa yang berkesan banget? Yang paling berkesan itu karena ngedadaknya sih. Karena habis ikut kajian dan waktu itu jas aja Anda masih belum ganti gitu ya. Udahlah pakai aja yang ada di badan. Masya Allah. Langsung datang ketemu sama Ustadz dan para jamaah, langsung diajak akad. Jamaah umroh. Oh, jadi saksi. Jamaah umroh. Gitu. Terus setelah itu ya dinikahkan udah. Nggak nyangka. Ana nggak ada persiapan apa-apa. Tapi dan nggak ngajak teman-teman juga buat hadir. Memang nggak ada makanan dong. Nggak ada makanan, nggak kepikiran sama sekali. Udah selesai aja, habis akad udah selesai ning. Dan uniknya kan. Makan. Kita cari mandi gitu apa? Uniknya kenapa? Iya, karena Abi itu nggak nelfon keluarga di Indonesia. Nggak dikasih tahu Kang. Jadi justru setelah diakadkan, setelah sah, itu Abi nulis status di Facebook. Tapi kayaknya siaran langsungnya dengan Nabila.
dengan Nabila secara langsung. Oh, bukan umum semua. Oh. Ini kayak teleponan gitu lah antara private banget dong ya berarti ya. Orang tua udah selesai udah gitu ya. Iya, taunya di Facebook. Abi nge-share di Facebook statusnya Alhamdulillah udah selesai. Makanya Umi nangis waktu itu karena nggak tahu itu. Aduh, anak perempuan. Umi aja nggak tahu. Nggak tahu Umi itu. Masya Allah. Iya. Anak perempuan nggak didandanin katanya gitu, nggak ada teman-teman yang lain, nggak ada keluarga katanya. Jadinya Umi nangis, kenapa nggak kabarin? Tapi gitu. Tapi alhamdulillah. Memang ada gitu momentum Akang sama Teteh bisa ketemu kan? Susah kan? Ya setelah akad itu kita ketemuan bulan Juli. Itu bulan apa? Itu bulan Maret. Dan baru bisa ketemu bulan Juli. Artinya akad udah selesai. Akad udah selesai. Tetap ini masih kuliah, masih tetap jauhan. Diwalimahin nggak? Diwalimahin bulan Agustus kan? Oh, resepsi. Iya, resepsinya. Iya. Oh, dengan kakak. Barengan. Iya, benar. Oh, sekalian. Iya. Tapi Teteh, kakak tuh Teteh kan? Udah proses waktu itu. Udah. Nah, itu tuh makanya di hitbahnya kan September, Kang. Kenapa nggak langsung akad nikah? Mau sekalian dan memang nunggu Teteh dulu. Teteh sedang proses. Paham. Gitu. Kalau kayak gitu paham. Dan ingin sekalian. Iya, jadi alhamdulillah. Nggak usah pusing ya. Benar-benar. Akhirnya Juli ketemu. Libur. Iya. Berapa bulan? Ya, 3 bulan. Ya. Barulah ketemu. Barulah Agustus iniin gitu ya. September berangkat lagi. Dan itu teh selama di rumah kita bukannya sibuk, maksudnya ketemuan jalan enggak, malah sibuk ngurusin undangan, kita bikin sendiri. Oh iya benar, sebulan kemudian ngetik sendiri, nyebarin sendiri ke kantor pos berdua gitu. Masya kita nyebarin 2000 undangan ya pusing udah. 2000 undangan. Masya Allah. Tapi menikmati lah. Ya, ada cerita alhamdulillah. Yang saya salut dari pasangan ini adalah saya someday ke umroh lagi. Saya lihat dia masih single. Kamu nih udah nikah? Udah. Terus gimana? Isa masih di Madinah. Terus istri gimana? Masih di Turki. Masya Allah. Kapan ini punya anaknya? Ya, sekarang alhamdulillah udah punya anaknya. Tapi perjuangan LDM tuh nggak mudah loh. Tuh. Ini kita lanjut ke selanjutnya nih, ke LDM nih gitu ya. Orang kalau belum nikah masih bisa jaga cintanya apa? Nih gimana? Skype-an kah? WhatsApp juga ada ya. Tapi pernah diblok juga kan WhatsApp. Agak susah, pernah susah juga. Sempat beberapa kali kan. Gimana mengini rindunya gitu loh. Antara apalagi ini baru nikah. Terus udah gitu berapa tahun sih? LDM-nya? 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Ya. Kurang lebih 5 tahun. Masya Allah. 5 tahun dari nikah sampai ketemu akhirnya. Iya. Gimana caranya Anda dan Teteh untuk menjaga? Ini resiko dari pernikahan beda negara ini. Betul. Ya kalau kami sih merasakan pentingnya komitmen sih. Itu aja. Pentingnya komitmen karena juga kan kami kuliah juga pasti ada liburnya. Nah, selama libur itu ya kita harus ketemu gitu. Mau nggak mau harus ketemu. Anda ke Turki? Ya baik. Nabila yang ke Madinah atau saya yang ke Turki, tapi lebih sering saya yang ke Turki karena regulasinya lebih mudah, lebih gampang gitu dibanding dia ke Madinah. Iya. Nah selama ketemu itulah. Setiap tahun tuh ketemu. Ya setiap tahun ketemu. Setiap 6 bulan, 3 bulan sekali. 3 bulan. 3 bulan, ada 3 bulan, ada kadang 5 bulan, tergantung liburnya. Kalau musim dingin berarti 3 bulan. Kalau musim setahun tuh libur berapa bulan sih? Setahun libur 2 kali. Ada 2 musim kali. Dingin, ada musim panas. Nah kalau musim dingin liburnya cuma 2 mingguan paling lama. Iya bentar. Terus kalau musim panas 3 bulan. Iya kalau kita juga sama di sini suka gitu kan, libur panjang kalau akhir ini ya semester ya. Kalau Teteh? Sama juga. Makanya itu. Terus pas rindu gimana dong? Ya udah. Apa tiap hari kontakan? Nah kita ada jam. Jadi wajib teleponan jam sekian gitu. Ya supaya kita bisa. Tapi biasanya LDM tuh selalu aja, yang nggak LDM aja masih ada suka clash. Ada miskom, kamu susah dikontak sih, padahal pasti udah di jam ada, ya. Itu pasti ada. Gimana sih supaya tetap 5 tahun tuh menjaga cinta? Ya kalau gitu mah gimana ya? Tasamuh itu pasti toleransi. Ya saling toleransi aja. Karena gini, ada kalanya mungkin sang istri mengeluh tentang kalau dia butuh saya di sisinya. Ya kadang juga saya mengeluh seperti itu. Nah, disitulah kita memposisikan gimana caranya supaya kita bisa sibuk dengan kegiatan masing-masing dan kita masih tetap bisa akur gitu.
Nah makanya saya sempat menyarankan ke Nabila untuk banyak ikut kegiatan, sehingga dia banyak ikut kegiatan PPI, bahkan sampai jadi wakil PPI Turki gitu kan. Karena saya juga pernah ke sana diundang oleh beliau, jadinya aktif banget ya. Itu salah satu cara supaya nggak mikirin suami terus ya. Salah satunya itu. Tapi enggak, dia juga rapuh waktu itu. Aku tanya, kamu sayang nggak gitu? Aduh Kang, berat kalau nggak ingat Allah nih, berat banget itu. Iya kan, benar kan? Ujiannya berat gitu, karena 5 tahun loh. Saya juga nggak akan bisa sekuat Anda kayaknya. Gitu. Tapi akhirnya setelah Teteh kapan sih lulus? 2018. Ya, 2018 selesai. Setelah dari 2000 berapa masuk Teteh? 2013. Karena setahun dulu ini, akhirnya 2018 selesai. Terus gimana? Pindah ke Madinah. Ya, nah alhamdulillah jelang wisuda itu hamil Kang. Jadi memang alhamdulillah pas gitu. Jadi nggak ketika masa kuliah nggak hamil, jadi setelah wisuda justru tahun terakhir gitu, pas dia lagi ujian akhir tuh, itu udah memuntah gitu kan. Berat dong ujian. Atau emang udah mau selesai? Udah mau selesai. Justru alhamdulillahnya ya saya mensyukuri saat itu. Bayangkan kalau misalnya ternyata Allah kasih ketika masih LDM itu kan, itu lumayan berat. Ya. Benar, karena yang ngerti. Dan bisa jadi gagal kuliah, bisa jadi kan, karena harus memilih untuk membesarkan anak dan lain-lain. Alhamdulillah akhirnya pulang ke Indonesia. Lahiran di Indonesia. Langsung lanjut nemenin. Bawa anak usia berapa waktu itu dibawa ke sana? 5 bulan. 5 bulan dibawa ke sana, luar biasa. Sendiri atau bareng? Bareng berdua. Berat nggak Teh tinggal di Madinah? Atau enak atau nikmat justru? Berat atau enggaknya, alhamdulillah saya syukurin di Madinah tuh kan karena pertama dekat sama makam Nabi. Dekat Nabawi. Betul. Dan nemenin suami, itu sih yang bikin kekuatan mah. Sebenarnya kalau misalnya bukan karena 3 itu, tinggal di luar negeri itu berat kan. Apalagi ya jauh dari Bandung is the best lah. Iya betul. Mendingan umroh lah cuman 11 hari. Betul. Dan juga mungkin udah ada pengalaman tinggal di luar negeri. Jadi untuk cari makan itu nggak repot kayak yang lain. Kan soalnya anak pernah dengar istri-istri kawan-kawan anak itu ketika datang ke Madinah bingung makanannya nggak cocok lah, atau cuacanya nggak cocok lah. Tapi alhamdulillah ketika anak bawa keluarga, karena mungkin Nabila udah biasa hidup di Turki sendiri gitu ya, dengan cari makan atau makanan yang seperti itu, ya datang ke Madinah udah nggak kaget makan nasi biryani, ayam tawaf dan lain-lain. Kalau nggak kayak gitu nggak hidup lah. Ya udah harus menikmati, apalagi kan makanan Turki tuh, aduh. Saya pernah makan Turki, lebih enak makan di Madinah kali. Kalau Turki dingin. Gak ada rasanya. Gak ada rasanya, hambar ya Allah gitu. Tolong merica mana gitu kan. Emang kayak gitu ya. Nah gini Teh, ini yang saya mau langsung ke tes deh. Oke. Kita mau pilih aja. Ini ada namanya tes bahasa cinta. Kita tuh ada namanya 5 bahasa cinta ya Kang ya, dilayani, terus juga kata-kata, disentuh dan yang lain. Kalau Kang sendiri ini lebih ke orang yang udah nikah nih. Pilih mana? 5. Dipuji, dipeluk atau disentuh, dilayani, servis berarti. Terus juga hadiah atau quality time, harus bersama. Yang paling penting banget menurut Akang dari 5 bahasa cinta ini, bagi saya, bagi Anda maksudnya, dari istri. Pilih dari 5 ini, 2 boleh. Yang dilayani sama quality time. Berarti bersama itu butuh banget. Dan bahagia banget ketika sekarang bersama. Betul. Dilayani itu artinya udah siap ini, udah siap itu, udah siap ini, baju udah disiapin ini. Itu adalah bahasa cinta. Nah kalau Teteh bahagiakan Akang adalah dengan cara kayak gitu. Sekarang dibalik. Nah, kan ini hadiah ya. Kalau Teteh sendiri dari 5 bahasa cinta ini, apa yang paling banget dibutuhkan dari pasangan? Tadi quality time. Oh sama. Berarti ada kecocokan. Berarti berat banget dong kalian waktu. Iya kan. Makanya sering ngobrol, bahkan ya ngobrolnya inilah via WA dan sering, Skype. Satu lagi ini bimbang ini antara satu kata-kata, karena kan gimana pun perempuan butuh pujian. Betul. Atau sentuhan. Iya. Gini sederhana, mendingan milih mana? Seharian dipuji tapi nggak dipeluk? Enggak, mendingan dipeluk.
Karena itu akhirnya kita tahu mana sebenarnya prioritas kita. Quality time sama, dua-duanya butuh bersama. Karena ada gini, suami istri, lu ngapain sih ada di rumah? Kerja apa kayak gitu. Ada suami yang kayak gitu. Jadi dia nggak butuh quality time. Dia butuhnya yang penting kamu melayani saya, kamu melayani. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sama-sama quality time berarti emang butuh bareng. Bahagia itu ketika sama Umar, sama ini bareng-bareng, jalan bareng apa, itu bahagia banget. Tapi yang di sini yang beda, yang satu harus dilayani, yang satunya butuh pelukan. Sehari harus 20 kali Kang dipeluk. Iya. Kalau kurang dipeluk, dia akan merasa tidak dicintai. Itulah seorang wanita. 20 kali ya. 20 kali minimal. Ya, terakhir dari saya tentang ngomongin Madinah Kang. Ya udah itu jadi hadiah. Tentang Madinah dan umroh juga sekarang nih. Gimana nih sekarang kalau ada teman-teman nih mau tahu informasi tentang Madinah, tentang Mekah, tentang umroh. Waktu kemarin kan Akang juga masih di sana loh sama istri kan. Baru bulan apa datang ke sini? Awal Agustus. Awal Agustus datang sini. Artinya masih itu dalam jangka Covid kan dari Maret sampai sekarang. Nah sekarang gimana kira-kira dari Akang pas di sana sampai sekarang lah mungkin? Ya sejak awal pulang kemarin memang di Madinah masih terasa suasana lockdown secara negara gitu. Secara negara ya. Secara negara. Jadi untuk bandara bahkan mungkin ya bisa jadi sampai Desember katanya. Wow, tutup. Iya, belum bisa menerima jemaah umroh. Tapi ini wallahu alam ya, karena memang pernyataan belum resmi dari pihak kerajaan, ini baru spekulasi di antara kita aja. Soalnya kan ada beberapa negara Khalij itu Teluk udah pada buka lockdownnya. Nah bisa jadi ya lambat laun pun Saudi harus buka gitu kan. Karena kan kurang lebih 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu mereka sudah buka jalur darat untuk yang mau datang ke Saudi. Oh udah bisa? Ya hanya jalur darat. Nah untuk artinya yang deket-deket ya? Ya yang deket-deket aja. Nah, dan umroh belum boleh. Bahkan kita yang dari Madinah belum boleh. Bahkan kita yang dari Madinah aja belum pada umroh gitu sejak kemarin. Boleh nggak ke masjid? Ke masjid sudah. Nah baru pengumuman hari ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah bisa dibuka untuk umum. Jadi waktu antum dengan teteh di sana itu belum bisa? Waktu terakhir Ana di sana setelah Ramadan itu sudah bisa, hanya saja terbatas untuk ya orang dewasa ya seperti kita yang anak-anak muda. Udah pernah nyobain waktu itu? Udah. Rindu banget. Ya sholat di jarak gitu. Pakai masker. Ya berubah lah secara berapa derajat gitu kan kebiasaannya tadinya. Ya. Kita belajar di sana, setoran hafalan di sana, tiba-tiba belum boleh. Tiba-tiba ketika ke sana udah nggak boleh gitu kan. Bahkan setoran aja online dia sekarang. Online. Setoran hafalan online. Oh, awalnya rutin. Rutin, halakoh di Nabawi. Gak bisa 4 bulan 5 bulan full. Online. Berat nggak itu teh waktu lockdown? Ya lumayan sih ya, karena memang dari kayak segi beli makanan atau juga suasana dan yang lain mencekam atau polisi di mana-mana. Ya, polisi di mana-mana. Artinya nggak boleh keluar. Tergantung waktunya Kang. Ada jadi di Madinah itu ada 3 fase. Fase pertama lockdown secara full gitu kan, dari pagi sampai sore kita nggak boleh keluar. Nah fase yang kedua itu ada dibagi jam-jamnya, boleh keluar dari jam 6 ada pagi jam ini ya sampai jam 3 sore. Nah yang terakhir full boleh keluar itu tapi mulai Syawal kemarin. Jadi udah mulai ini ya, udah mulai lebih ringan lah ya, udah mulai lebih ringan. Dan wajib pakai masker. Karena kalau nggak pakai masker itu dendanya 1.000 real. Wih. 10.000. Ya, 1.000 ya. 1.000 real. Kalau nggak pakai masker. Main loh. Kalau lebih yang 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Lumayan. Bisa beli HP baru. Terakhir dari Akang Teteh, apa hikmah buat teman-teman semua, untuk teman-teman baik yang sudah menikah atau yang belum menikah? Ya, dari Kang Fauzan dulu gitu ya, boleh lihat sini. Nanti Teteh juga dilanjutkan dengan Teteh. Silakan sekarang dari Akang dulu, hikmah dari mulai tadi mau beasiswa kayak atau mau suami istri apapun biar jadi manfaat buat teman-teman semua. Silakan. Ya, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa kuliah di Saudi ya. Maka silahkan saja, nggak usah nunggu pinter dulu, nggak usah nunggu bisa bahasa Arab dulu, karena ingat Allah Ta'ala membagikan kepintaran kepada manusia itu sebagaimana Allah Ta'ala membagikan rezeki kepada umatnya. Ini nggak usah bingung harus nunggu pintar atau belajar bahasa Arab dulu. Yang mau daftar dulu aja,
siapin berkasnya, terjemahkan semua berkasnya ke dalam bahasa Arab, kemudian di-upload di website kampus. Itu kampus yang ada di Madinah atau Mekah atau di Jeddah. Ya karena sekali lagi ya untuk keterima di Madinah itu standarnya bukan pinter, standarnya bukan harus wajib hafal Al-Quran, tidak. Ya bisa jadi karena mungkin doa orang tua antum, doa kawan-kawan antum atau doa guru-guru antum, itulah yang menyebabkan antum keterima di kampus yang ada di Saudi Arabia. Nah itu yang berkaitan dengan beasiswa di Saudi ya. Dan untuk bagi kawan-kawan yang ingin menikah gitu ya, mungkin tadi udah dengar singkat cerita dari kami bagaimana proses kami kenal dan juga sampai menikah. Maka ya kalau saya sih modalnya nekat ya. Benar. Nekat gitu, nggak pikir-pikir panjang, karena memang ya ketika saya menyampaikan kepada orang tua Nabila juga ya, ada syarat-syarat tertentu ketika kami nanti menikah. Karena saya masih mahasiswa, tentunya kami mengajukan syarat ya, kayak misalkan karena kami mahasiswa saya belum bisa menafkahi. Ya secara tertulis memang bentuknya seperti itu, tapi secara praktek karena kami laki-laki ya mau nggak mau harus menyiapkan ya minimal sedikit lah buat nafkah gitu ya, buat ketemuan nanti, dan bisa ya, dan alhamdulillah ada Allah rezekinya. mencukupinya itu. Dan gak usah nunggu kaya dulu kalau menikah, enggak. Karena kami atau saya pribadi ya, ketika pengen datang ke Turki aja cuman modalnya berapa ratus ribu gitu ya. Yang penting bisa ketemu aja, yang penting bisa ketemu, gak usah mikirin belanja, gak usah mikirin makan di mana, yang penting bisa ketemu dulu, itu udah alhamdulillah, udah syukur. Itu dari saya. Wow, luar biasa. Teh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk pertama untuk belajar kali ya, belajar di luar negeri. Kalau pesan saya itu pertama bagi teman-teman semua yang ingin kuliah atau belajar, luruskan niat, perbaharui niat dimanapun teman-teman kuliah, mau itu di dalam negeri atau di luar negeri, mau daftar Mesir ternyata nggak keterima-terimanya di mana. Kalau sudah niatnya lillah, ridha karena Allah, insya Allah berpahala dan Allah akan memudahkan jalan segalanya. Yang penting luruskan niat dimanapun itu berada, belajar, yang penting belajar, karena ya Allah akan mengangkat derajat orang yang mencintai ilmu. Itu jadi itu, dan jangan putus asa, jangan takut, tetap terus optimis sama Allah, karena pesimis itu tidak lain adalah putus asa dari Allah gitu ya. Pesimis tidak lain adalah sikap takabur yang mendahului takdir Allah. Gitu. Jadi ya jangan pesimis, selalu ada jalan di hadapan. Luar biasa. Kedua tentang menikah ya kan? Iya, tentang menikah. Tentang menikah. Menikah itu ibadah sepanjang hidup, dari sejak akad sampai nanti kita dipisahkan oleh Allah. Jadi sejak kita buka mata dari bangun sampai tidur lagi, itu ada proses pahala yang ditambah oleh Allah. Kalau teman-teman yang diuji dengan pasangannya, dengan anaknya, sabar dan yakini, syukurin kalau itu adalah proses Allah menambahkan pahala. Dengan cerita teman-teman berbeda-beda dimanapun berada, itu adalah ibadah kepada Allah. Sepanjang pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Bahkan ketika sudah punya cucu, itu pahalanya pun akan bisa ngalir ke kita. Makanya disebut pernikahan adalah ibadah terpanjang sepanjang hidup. Bersabar dan bersyukur dengan perjalanan pernikahan bahkan sebelum menikah. Itu mungkin kan. Siap, luar biasa. Tepuk tangan lo dong. Keren ya teman-teman semua. Saya tutup dengan sebuah quotes ya. Jangan cari yang sempurna, tapi jadilah penyempurna untuk kehidupan pasangan kita. Dan jangan menunggu sempurna untuk menjadi orang yang bisa meraih apa yang kita inginkan, tapi lakukan, maka Allah akan berikan jalan-jalan menuju kesempurnaan. Saya Stefan Walid dan juga Kang Fauzan, juga Teh Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk